Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Nurfaida, NIM 180101033. Saya adalah mahasiswi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai pertautan penelitian pendidikan dengan penelitian ilmu sosial. Kemudian yang kedua adalah mengenai penelitian pendidikan dan masalah peningkatan kualitas masyarakat di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah mengenai metode penelitian tentang cara memperbaiki tingkah laku guru dalam mengajar. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pertautan penelitian pendidikan dengan penelitian ilmu sosial. Namun sebelum itu kita harus mengetahui mengenai definisi dari penelitian itu sendiri. Penelitian adalah proses pengumpulan data dan menganalisis data atau informasi secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah dan mutlak. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana dalam belajar dan sebuah proses pembelajaran agar siswa atau peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan juga masyarakat. Jadi, penelitian pendidikan umumnya dilakukan untuk mengembangkan, menemukan, dan menguji atas kebenaran dari suatu konsep, prinsip, pengetahuan, dan mengenai pendidikan secara umum. Selanjutnya adalah penelitian sosial. Penelitian sosial adalah istilah yang digunakan terhadap penyelidikan-penyelidikan yang dirancang untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial, atau praktik-praktik sosial. Istilah sosial ini menunjuk pada hubungan-hubungan antara dan di antara orang-orang, kelompok-kelompok seperti keluarga, institusi, atau yang dimaksudkan di sini adalah sekolah, komunitas, organisasi, dan sebagainya, dan lingkungan yang lebih besar. Karena itu, pertautan antara penelitian pendidikan dan penelitian sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena dalam penelitian pendidikan dibahas mengenai segala bentuk permasalahan dalam bidang pendidikan, baik itu tentang peserta didik, pendidik, kurikulum, dan sebagainya. Nah, begitu pula dalam penelitian sosial yang berusaha mencari dan memecahkan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan individu, masyarakat, lingkungan, dan sebagainya. Sehingga masalah yang diteliti dalam penelitian pendidikan ada hubungan dengan masalah sosial yang dialami oleh peserta didik. Seperti halnya seorang anak didik tidak melanjutkan sekolah karena terkendala persoalan biaya. Kemudian yang kedua adalah mengenai penelitian pendidikan dan masalah peningkatan kualitas masyarakat di Indonesia. Nah, sebelumnya tadi kita telah mengetahui definisi dari pendidikan. Nah, perlu kita pahami teman-teman sekalian bahwa pendidikan diberikan untuk mencapai manusia-manusia yang berkarakter, yang mempunyai keterampilan, potensi, akhlak mulia, dan pengetahuan yang tinggi. Ya, akan tetapi tujuan pendidikan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi karena masih banyaknya masalah-masalah yang perlu kita benahi. Seperti halnya sekarang ini, manusia harus dibekali keterampilan atau soft skill yang salah satunya adalah memiliki kemampuan berkomunikasi. Keterampilan dibutuhkan agar manusia tetap bertahan di tengah persaingan dalam dunia kerja. Tanpa ada kualitas yang baik, maka otomatis kita akan pudar di tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah hal yang paling utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah hal yang paling utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Adapun salah satu fakta yang ada di Indonesia adalah tingginya tingkat pengangguran. Nah, ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor, terutama terletak pada kualitas sumber daya manusia.
Salah satu aspek yang berhubungan dengan sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat Indonesia masih rendah, juga akibat tidak relevan pendidikan yang ditamatkan dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan tuntutan lapangan kerja. Nah, adapun upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia guna mengatasi pengangguran adalah dengan melalui pelatihan yang berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan, memberdayakan sanggar-sanggar kegiatan belajar yang ada dengan berbagai keterampilan ekonomi produktif, meningkatkan hubungan antara lembaga pendidikan dan industri sehingga relevansi pendidikan dapat ditingkatkan, memperkuat landasan kultural pendidikan sebagai terapi budaya dan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang tangguh serta membangkitkan karsa di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah penelitian tentang cara memperbaiki tingkah laku guru dalam mengajar. Teman-teman sekalian, ya, salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan proses belajar mengajar dalam kelas adalah eksistensi seorang guru. Karena itu, guru tidak saja mendidik, melainkan juga berfungsi sebagai orang dewasa yang bertugas profesional memindahkan ilmu pengetahuan atau menyalur ilmu pengetahuan yang dikuasai kepada anak didiknya. Guru juga menjadi pemimpin atau menjadi pendidik atau pembimbing di kalangan anak didiknya. Oleh karena itu, ada beberapa cara dalam memperbaiki tingkah laku guru dalam mengajar. Yang pertama adalah memahami kebutuhan dan motivasi guru. Teman-teman sekalian, ya, dengan mengikuti pandangan Andi Haji Maslow, ada 5 tingkatan kebutuhan manusia, yang mana tentu ini juga menjadi kebutuhan seorang guru, yaitu yang pertama adalah kebutuhan fisik atau jasmania, yang kedua kebutuhan memperoleh keselamatan, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan sosial dan kebutuhan berhubungan dengan orang lain di lingkungan, kemudian kebutuhan memperoleh harga diri, dan kebutuhan mewujudkan diri. Kebutuhan-kebutuhan itu merupakan peringkat-peringkat yang saling berkaitan. Ya, dalam hubungan dengan jabatan guru, peringkat kebutuhan itu akan mendorong guru untuk melakukan tingkah laku keguruan. Tingkah laku guru pada dasarnya merupakan upaya dalam memenuhi memenuhi peringkat kebutuhan-kebutuhan tersebut. Penting bagi guru ialah agar senantiasa memiliki motivasi yang kuat dalam mewujudkan tingkah laku keguruannya. Dengan motivasi yang kuat, maka guru akan bertingkah laku lebih baik sehingga dapat membantu proses perkembangan siswa. Kemudian yang kedua adalah memahami kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kafah membentuk kompetensi dasar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, yang mendidik, pengembangan pribadi yang profesionalitas. Kompetensi guru akan mengantarkannya menjadi guru profesional yang diidamkan oleh anak didik. Seseorang yang memiliki bidang keahlian, pengembangan pribadi yang profesionalitas, kompetensi guru akan mengantarkannya menjadi guru profesional yang diidamkan oleh anak-anak. Seseorang memiliki bidang keahlian, jika ia memiliki kompetensi ilmu yang memadai dan mendalam, kompetensi ilmu akan melahirkan kompetensi moral karena ilmu dan moral adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Mendidik, pengembangan pribadi yang profesionalitas, kompetensi guru akan mengantarkannya menjadi guru profesional yang diidamkan oleh anak-anak. Seseorang memiliki bidang keahlian, jika ia memiliki kompetensi ilmu yang memadai dan mendalam, kompetensi ilmu akan melahirkan kompetensi moral karena ilmu dan moral adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang keempat adalah memahami interaksi guru dengan siswa. Perwujudan perilaku guru sebagai pengajar dan siswa sebagai pelajar akan nampak dalam interaksi antara keduanya. Dalam interaksi ini terjadi proses saling mempengaruhi sehingga terjadi perubahan perilaku pada diri siswa dalam bentuk tercapainya hasil belajar. Sekurang-kurangnya ada 3 hal dalam interaksi guru siswa, yaitu proses belajar, metode mengajar, dan pola-pola interaksi.
Kemudian yang kelima adalah memahami target utama keberhasilan pendidikan. Teman-teman sekalian, pola pengembangan pendidikan yang menitik beratkan pada pembentukan nilai-nilai moral agama cenderung kurang dewasa ini. Untuk itu perlu kiranya upaya-upaya maksimal dari berbagai pihak untuk menjadikan kualitas moral peserta didik dapat menjadi tolak ukur perkembangan kemajuan pendidikan nasional. Baik, demikianlah kurang lebihnya penjelasan dari saya mengenai pertautan antara penelitian pendidikan dan penelitian ilmu sosial, kemudian penelitian pendidikan dan masalah peningkatan kualitas masyarakat Indonesia, kemudian yang terakhir adalah penelitian tentang cara memperbaiki tingkah laku guru dalam mengajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat, nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.